Maaf saya nggak bikin Baik, materi ya, tapi saya Bismillahirrahmanirrahim. konsepnya aja dulu ya. Hmm. Izin Pak Amrin, terima Pak ya. Silakan Pak, silakan Pak Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangkaian acara ICAI yang pada hari ini adalah eh, acara yang pertemuan ke-28, yang mana pada malam hari ini kita mengambil tema menimbang pelayanan klaim asuransi kendaraan jelang asuransi wajib TPL. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kajian IC kita yang ke-25, ya Pak Amrin. Jadi sesuai dengan webinar yang ke-25, terdapat usulan jika tema ini perlu untuk diangkat kembali ya, untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan hal-hal yang pertemuan sebelumnya masih uh, belum uh, belum selesai. Mungkin bagi Bapak Ibu, ada Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti pertemuan IC yang ke-25 sebelumnya, ya, maupun yang belum sempat untuk mengikuti siaran YouTube, ya. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa ide pokok dari tema kita hari ini itu adalah merupakan didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, khususnya yang terdapat pada pasal 39A terkait dengan asuransi wajib. Kemudian pada pasal 339 disebutkan bahwa undang-undang ini harus diimplementasikan paling lambat 2 tahun sejak diundangkan. Atau kalau misalnya kita mengikuti dengan timeline-nya, ini seharusnya tanggal 12 Januari 2025. Yang artinya saat ini kurang dari 2 bulan. Ini seharusnya sudah diimplementasikan. Meskipun peraturan pemerintah maupun peraturan OJK yang merupakan aturan turunan dari undang-undang ini belum terbit sehingga saat ini, namun Indonesia Asuransi perlu untuk melakukan persiapan-persiapan sebelum undang-undang ini. Bersama kita telah hadir para pakar yang nanti akan menanya bagaimana persiapan implementasi undang-undang ini, khususnya bagaimana untuk pelayanan asuransi TPL. Namun sebelum kita mempersilahkan para narasumber untuk menyampaikan paparannya, sebelumnya kami persilahkan kepada Bapak Abdullah Amrin selaku founder dari ICAI untuk menyampaikan speech-nya. Kepada Bapak Amrin, disilakan. Baik, terima kasih Pak Abdul Halim ya waktunya. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa bi'atmin ambadu. Sama kita hormati Bapak Paduka Budi Herawan, Pak Dil Herat, serta Pak Agustoni yang sebagai narsum hari ini pada malam ini. Alhamdulillah ICA merupakan grup WA yang tujuan utama adalah kita melakukan sosialisasi literasi pada masyarakat agar mereka memahami tentang apa itu asuransi, khususnya kalau kita membahas tentang perkembangan asuransi yang update ya, saudara kita masyarakat tidak ketinggalan dengan perkembangan asuransi. Kemudian pada malam ini kita coba untuk membahas tentang asuransi kendaraan motor TPL yang akan dilakukan di Januari tahun 2005 nanti. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita, kemudian masyarakat jadi mengenal apa itu asuransi wajib dan masyarakat akan lebih tahu apa itu asuransi kendaraan bermotor dan sebagainya. Baik, kami menerima saran dan kritik atau untuk masuk-masuk yang akan datang dan menanyakan silakan Pak Ibu ingin tema nanti ke jawab saya bersama. Yang pada kita paparnya akan disampaikan oleh para pakar ya, kepada Bapak Budi Herawan, kepada Pak Dil Herat, kepada Pak Wisoni ya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Mohon maaf saya ini masih juga seperti Pak Budi ini lagi di jalan di negara.
Baik, silakan Pak Abdul Halid dimulai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrin atas opening speech-nya. Selanjutnya eh, kita undang pemateri kita. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak Budi Herawan selaku Ketua UI Pusat untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Budi Herawan disilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf nih, saya nggak siapin materi, waktunya mepet semua nih. Tapi saya coba sampaikan garis besarnya dulu ya. Saya luruskan dulu. Kalau lihat judulnya kan menimbang pelayanan klaim asuransi kendaraan jelang asuransi wajib TPL. Jadi gini, memang sesuai dengan amanat yang dituangkan di dalam Undang-Undang P2SK, memang 2 tahun setelah undang-undang itu disahkan ya, memang seyogianya bulan Januari tanggal 13 atau 14 2025 ini harus diimplementasikan. Namun demikian perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa proses ini nampaknya masih cukup panjang. Mungkin akan ada relaksasi waktu. Kapan dimulainya penerapan asuransi wajib third party liability untuk di negara kita di Indonesia. Memang perkiraan kami dari AUI dan komunikasi kami terakhir hari Minggu dengan Komisi 11 pun sudah kami sampaikan, ternyata memang bolanya masih ada di pemerintah. Dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal dan Kementerian Keuangan, ya karena memang harus berkomunikasi langsung dengan Presiden kapan pasnya ini dan besaran-besaran berapa iuran yang akan dikutip dan berapa limit liability dari masing-masing yang akan diterapkan. Nah ini memang menjadi satu PR kita bersama. Namun demikian ya kita di asosiasi ya tetap mempersiapkan segala sesuatunya, bahwasannya belajar dari negara-negara yang sudah melakukan implementasi terhadap asuransi TPL ini. Nah kebetulan saya juga lagi di Brunei tadi pagi, topik ini cukup hangat juga di negara-negara ASEAN. Memang tinggal Indonesia yang memang belum melakukan implementasinya. Dalam perjalanannya memang kalau kita lihat ini banyak sekali yang harus kita sikapi dan tentunya kesiapan dari industri kita bagaimana nanti kita melaksanakan asuransi wajib ini. Tidak hanya kita berpikir yang ada di wilayah Indonesia. Karena kita demografi kita kan kita tahu ya, Pulau Kalimantan atau Borneo itu ada cross border antara Kalimantan Barat dengan Malaysia, dengan Sarawak, dengan Brunei. Dan ini juga menjadi PR kita bagaimana kalau kendaraan-kendaraan ini lintas cross border. Begitu juga dari negara-negara yang tadi saya sebutkan melakukan lintas cross border. Nah kebetulan di acara AIC ini dibahas juga tadi karena memang negara-negara ASEAN ini yang sudah menerapkan sudah ada perjanjian yang dinamakan semacam kayak blue card. Nah kebetulan Indonesia, Malaysia, Filipina ini ada di super blok 3 yang memang kita ini kalau dibilang di kolomnya dibilang masih not available. Tapi bukan berarti kita tidak siap, tapi kita juga harus siap melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan, khususnya kendaraan-kendaraan yang melakukan perjalanan lintas negara walaupun itu dalam satu kepulauan. Nah ini PR juga karena apa? Tentunya ini kan melibatkan bilateral. Tadi kita juga mempunyai kesepakatan berapa kira-kira limit yang wajar ditetapkan dan juga bagaimana jurisdiksinya. Nah ini yang sangat penting. Karena kalau mobil Indonesia nyebrang misalnya di Kucing, itu kan udah cross border kan gitu. Limitnya apakah limit yang ada di sini masih cukup untuk di negara yang dikunjungi. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula dalam penyelesaian klaimnya, jurisdiksi mana yang mau dipakai. Nah ini menjadi PR juga dan masukan juga bagi kami. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu hal yang memang menjadi concern kita untuk kita masukkan juga nanti di dalam pembicaraan dengan pihak-pihak terkait, khususnya dari Kementerian Keuangan, dari pihak Korlantas, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Nah itu dari proses awal nanti mungkin kapan
Kepres peraturan pemerintah permennya dikeluarkan. Nah, itu harus dibunyikan di situ. Nah, ini menjadi satu PR kita bersama karena tentunya yang menjadi concern-nya sekarang adalah berapa besaran iuran yang akan dikutip untuk kendaraan roda 4, truk, bus, dan roda 2. Dan berapa limit yang akan diberikan untuk masing-masing. Nah, ini juga masih tahapan-tahapan usulan. Kayaknya pemerintah juga dengan kondisi yang seperti ini sangat hati-hati karena kalau iurannya terlalu besar pun nanti akan memberatkan masyarakat. Jadi ini yang kenapa saya sampaikan, nampaknya sih perjalanannya kalau hitungan saya kemungkinan baru bisa diimplementasi di semester kedua tahun 2025. Adapun usulan kami supaya tidak terjadi, ya kalau saya bilang, huru hara di masyarakat, mungkin kita mulai usulannya nanti sesuai yang telah kami pikirkan, yaitu mulai dari kendaraan-kendaraan yang melalui proses pembiayaan secara kredit. Nah, itu mungkin tidak akan terlihat secara signifikan, tapi tentunya ini harus menjadi satu turunan nanti dalam peraturan pemerintah maupun permennya. Jadi tahap awalnya mungkin kendaraan-kendaraan baru yang proses pembiayaannya melalui perusahaan pembiayaan. Itu salah satu usulan yang kami ajukan juga. Kalau mau tidak jadi mass product di awal yang menjadi huru-hara di masyarakat. Nah, hal lain yang menjadi concern kami ini kayak masalah sosialisasi. Ini sosialisasi juga nggak mudah karena kita lihat demografi Indonesia yang luas, dari beberapa kepulauan, ini juga menjadi PR kita bersama. Jadi saya juga beberapa kali sampaikan ke teman-teman di OJK, di regulator, dalam kita melakukan literasi ini sebaiknya kalau kita masukkan juga namanya untuk program asuransi wajib TPL. Tapi nampaknya juga belajar dari beberapa waktu yang lalu, kalau OJK mengumumkan takutnya jadi huru hara. Jadi tentunya ini OJK sangat-sangat berhati-hati juga di dalam melakukan statement. Nah, perlu saya sampaikan juga, saya luruskan bahwa OJK dalam hal ini mereka semuanya masih menunggu yang tadi saya sampaikan, yaitu Kepresnya, peraturan pemerintah, dan peraturan permennya. Baru OJK itu yang akan melanjutkan secara hierarki di mana mengatur perusahaan asuransi yang memang akan dilibatkan secara konsorsium di dalam penutupan ini. Itu tahapan-tahapannya. Jadi saya pikir Bapak Ibu sekalian, ini proses yang memang sangat-sangat diperlukan kehati-hatian dan tentunya juga dengan satu kajian yang cukup dalam dari pemerintah sendiri, tentunya melakukan hal ini karena implementasinya saya pikir kita juga harus belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Jasara Harja selama ini yang sudah mulai berlaku sejak tahun 1966. Ya, saya pikir ini menjadi barometer juga untuk kita sehingga kita bisa belajar dari apa yang selama ini Jasara Harja lakukan terhadap masyarakat pengguna kendaraan kapal laut, kapal udara. Karena kalau ke Jasara Harja kan darat, laut, udara itu di cover oleh mereka gitu. Nah, sedangkan kalau TPL ini hanya kendaraan yang jalan di roda, apa maksudnya di jalan raya gitu. Jadi ini kita sudah sampaikan juga masuk-masukannya. Adapun Bapak Ibu sekalian, bahwasannya kami pun sudah berbicara dengan BPJT, yaitu Badan Pengusaha Jalan Tol, yaitu juga kiranya untuk jalan tol itu bisa di top up, ya, di top up dalam arti tidak menyangkut di dalam asuransi wajib TPL yang ada berlaku untuk umum ini, gitu. Tapi ini juga mereka nampaknya juga masih menunggu bagaimana bunyinya Kepres dan tentunya bunyinya peraturan pelaksanaan maupun permennya. Jadi tahap awal itu mungkin yang perlu saya informasikan dulu. Gitu, kalau ada yang mau bertanya silakan, baru nanti kita masuk ke proses klaim yang sedang kita siapkan, pelayanan klaim. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi Herwan atas paparannya. Mungkin kita tabung dulu Pak ya, nanti pertanyaan di sesi setelah pemaparan.
beberapa Monggo. materi. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Bapak Agustoni. Pak Agustoni, Assalamualaikum, selamat malam. Malam Pak, Pak selamat malam Agustoni Pak. adalah selamat malam Pak, merupakan Malam Pak. sekjen dari Asosiasi Bengkel Bodi Otomotif ya, atau BBA. Kepada Apa? Pak Ya. kepada Pak Agustoni ya, saat ini merupakan salah satu stakeholder yang mungkin paling terlibat nanti karena terkait langsung dengan penanganan klaim kendaraan. Kepada Pak Agustoni terus disilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan ini memang sama dengan Pak Budi, kalau kami juga tidak mempersiapkan materi Pak ya. Karena memang kita juga sama menunggu regulasi ya, yang sampai sekarang ini masih belum jelas regulasinya bagaimana. Cuma memang ketentuan undang-undangnya kita sudah baca. Terkhusus mengenai asuransi itu kan di pasal 39A ayat 1 sampai 4. Cuma regulasinya ini kan kita menunggu peraturan pemerintah diterbitkan. Baru nanti OJK juga akan melakukan pembentukan peraturan pelaksana untuk di lingkungan asuransi. Nah itu yang sebenarnya, jadi kami tidak bisa menanggapi lebih jauh rencana wajib TPL ini. Tetapi kalau pun terjadi wajib TPL ini, kami sih dari ABA ya menerima dengan besar hati, karena menurut kami lebih jelas dengan adanya aturan yang baru tentang wajib TPL ini ya, ke anggota-anggota kami pun kami bisa sosialisasikan, karena kan untuk sementara ini anggota-anggota kami juga bekerja sama dengan asuransi yang ada mengenai perbaikan atau servis body repair mobil atau kendaraan beroda 4, tidak roda kendaraan 2 tidak. Jadi kami sifatnya menunggu, karena memang belum ada, jadi sampai sejauh ini kami tidak bisa memberikan satu tanggapan lebih jauh. Tapi untuk masukan dari Pak Budi tadi sebagai asosiasi asuransi, ya kami juga menunggu, karena kan wacananya kalau ada wajib TPL ini berlaku, berarti kan polisnya berdiri sendiri. Ya kan, kalau selama ini kan TPL ini bisa juga masuk dalam komprehensif ya, asuransi komprehensif, karena memang di dalamnya juga ada. Nah nanti kan kalau ada TPL ini, pasti polisnya berdiri sendiri, tidak lagi tergabung, karena ada pengembangan pertanggungan selanjutnya gitu loh Pak. Hanya itu sih sebenarnya Pak, jadi tidak banyak sih, mungkin kami akan mungkin membuat banyak pertanyaan nih sama Pak Budi nanti karena ada kesempatan gitu. Gitu Pak, kita kan kerjasama ya, kemitraan bengkel ini kan banyak ke asuransi Pak sih sebenarnya ya. Betul. Terima kasih Pak. Itu aja sih sebenarnya Pak Budi atau Pak moderator. Saya tambahkan aja Pak, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya mungkin ya kami juga mengusulkan ini sifatnya bukan nanti terbit polis Pak ya, seperti kayak yang terjadi di Jasara Harja. Bahwasannya kita ketahui ya, kalau kejadian kecelakaan Jasara Harja itu misalnya dia mengalami luka ringan, luka berat, itu kan ada batasan-batasannya. Kematian juga ada batasannya, cacat tetap juga ada batasannya. Ini yang kami usulkan supaya kita bisa lebih memperingkas pelayanan kepada masyarakat. Nah, tentunya ini perlu sosialisasi ya. Dan juga tentunya kami juga berpikir belajar dari teman-teman dari Jasara Harja. Ya memang apakah kita mau memberikan batas maksimal ini nanti dalam hanya bentuk uang atau bisa langsung ke bengkel. Ini juga masih menjadi pertanyaan dari teman-teman dari Korlantas gitulah. Karena Korlantas yang akan mengendorse Pak nanti. Saya tentunya sangat hati-hati karena saya juga tidak mau ada bocor halus nih Pak. Mohon maaf Pak. Ya.
Di negeri ini kalau udah bocor halus repot Pak. Kita yang dirugikan kita semua kan gitu, industri gitu. Jadi tentunya hal ini yang sudah kita sikapi dari awal. Nah, perlu saya sampaikan juga memang kita tidak terlepas nanti akan menggunakan teknologi AI Pak. Teknologi AI memang perlu satu investasi di dalam industri kita sendiri maupun nanti dari pihak kepolisian untuk hardware-nya. Nah, kalau AI ini bisa kita implementasikan, saya pikir hal ini nanti akan sangat mengurangi pekerjaan administrasi dan pernak-pernik bila terjadi klaim, Pak. Karena AI yang akan bekerja, AI yang akan menghitung, Pak. Nah, kami juga sudah mulai membangun kerjasama dengan asosiasi asuransi dari Cina maupun Korea, bagaimana mereka menggunakan AI dalam terjadinya klaim terhadap asuransi TPL. Nah, mudah-mudahan karena saya yakin mungkin 99 masyarakat Indonesia semuanya udah menggunakan gadget, Pak. Gitu. Jadi itu lebih mempermudah, tinggal nanti platform-platformnya yang akan kita usulkan untuk mempermudah semua konsumen, pengguna atau pemilik kendaraan baik roda 4, roda 2, bus atau truk. Gitu. Tapi ini usulannya kan masih harus dikomunikasikan nanti kembali ke DPR, Pak. Karena bunyinya di Undang-Undang P2SK sudah clear bahwa keputusan Presiden, peraturan pelaksana semua sebelum diimplementasikan harus dikonsultasikan kepada Komisi 11 DPR. Jadi prosesnya masih panjang, Pak. Tapi kami sudah lakukan sounding semua dengan Komisi 11 dan ini insya Allah juga dalam waktu yang tidak lama kita akan diterima oleh Dasku. Saya juga akan sampaikan juga concern kita terhadap implementasi nanti terhadap asuransi third party liability. Jadi itu mungkin tambahan dari saya dulu. Mungkin Pak Delil mau tambahkan, silahkan Pak. Sementara dari saya cukup Pak Budi. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita bicara dari temanya adalah bagaimana kita melakukan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, ini menjadi PR kita ya. Saya harus apresiasi kepada teman-teman Jasara Harja. Ini sekarang cara kerjanya udah total berubah, Pak. Mereka jemput bola. Dan ini harus kita apresiasi, Pak ya. Jadi adanya image daripada masyarakat bahwa kalau ada asuransi itu selalu kalau terjadi klaim bayarnya susah. Itu konotasi yang harus kita rubah, Pak. Ya. Kejadian di Cipali saya pikir itu tanggap dari jajaran Jasara Harja langsung menghubungi korban, keluarga korban dan juga rumah sakit untuk memberikan jaminannya. Tidak dipersulit, begitu pun yang meninggal itu langsung diproses, Pak. Nah, ini juga pembuktian bahwa tidak semua, apalagi namanya asuransi wajib itu kesannya kok dipersulit kalau terjadi klaim, birokrasi gitu. Juga menjadi PR kita ke depannya nanti bila asuransi TPL ini nanti tentunya sudah diimplementasikan. Karena apa? Kalau kita bicara asuransi TPL kan tidak hanya kerugian terhadap kendaraan roda 4, roda 2 yang ditabrak. Bagaimana terhadap bangunan? Kan banyak juga, Pak. Bangunan yang supir truknya atau supir bis yang ngantuk menubruk warung. Bagaimana jadi jalan yang rusak ditabrak oleh kendaraan. Jadi ini banyak sekali unsur-unsurnya. Gitu. Jadi memang ini menjadi satu proses yang harus benar-benar matang, saya pikir ya. Karena kalau tidak matang, saya yakin bisa jadi bulan-bulanan nanti ini. Tahun pertama, bulan pertama gitu loh. Jadi tentunya kita sudah memberikan masukan-masukan yang konkret juga ke teman-teman di BKF nanti bagaimana peraturan pelaksanaannya, peraturan kementerian itu bunyinya seperti apa. Gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Budi Herawan dan Pak Agustoni. Jadi intinya asuransi dan bengkelnya sebenarnya kita masih belum bisa bergerak banyak Pak ya.
Ya, kita belum bisa mengucapkan strategi yang detail karena aturan pemerintahnya masih belum terbit gitu ya Pak. Betul, betul. Selanjutnya kita undang pemaparan materi dari reasuransi ya, Bapak Adil Khairat. Beliau adalah Direktur Teknik dan Operasi dari PT Reasuransi Indonesia Utama untuk menyampaikan pandangannya dari sisi reasuransi. Bapak Adil Khairat, disilakan. Terima kasih Pak Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Budi Herawan, Pak Gustoni, salam kenal Pak Gustoni, dan Bapak Ibu Pak Amrin dan Bapak Ibu yang hadir di ruangan. Saya siapkan beberapa slide mungkin untuk meng-guide diskusi kita. Pak Halim, mohon izin saya coba share screen ya. Silakan. Oke. Mudah-mudahan sudah terlihat. Jelas, Pak. Silakan Oke. lanjut, Pak. Baik, terima kasih Pak Halim, Bapak Ibu sekalian. Saya coba putting together beberapa slide untuk membahas topik yang diminta oleh Ica ini. Dan beberapa slide ini saya pakai juga ketika kita melakukan diskusi seri ke-25 di bulan Agustus, Pak Halim. Dan hari ini kita lebih fokus pada pelayanan klaim asuransi kendaraan jelang asuransi wajib TPL. Ini mungkin slide yang pernah saya tampilkan bahwa ini sebenarnya justifikasi bahwa sebenarnya kita memerlukan Bapak Ibu adanya asuransi wajib TPL ini. Jadi di sini saya mencoba menguraikan anatomi risiko atau skenario risiko atau kejadian apabila kita terlibat dalam kecelakaan jalan raya. Ada yang disebut sebagai risiko pihak pertama terhadap mobil kita atau terhadap cedera tubuh kita sendiri, pemilik mobil. Ada yang disebut sebagai risiko pihak ketiga. Nah, yang kita bahas saat ini adalah motor third party liability. Tentu itu adalah risiko pihak ketiga sesungguhnya, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Nah, kalau Bapak Ibu maju ke sebelah kanan gitu ya, jadi di area kanan sini adalah sebenarnya semacam konklusi dari analisis ini, bahwa banyak di sini tanda tanya. Ini artinya itu adalah risiko-risiko yang saat ini belum ada cover wajibnya gitu ya. Jadi seperti kita ketahui, apabila terjadi kecelakaan, yang jelas kita sudah punya jasara harja Bapak Ibu di sini ya. Jasara harja itu ada 2 cover intinya, berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 1964 yang kemudian diperbarui dengan PP dan KMK 15/2017 dan Undang-Undang nomor 34 tahun 1964 diperbarui dengan PP KMK 16/2017. Dan yang nomor UU 33 itu terkait dengan risiko pihak ketiga cedera tubuh orang yang menaiki angkutan umum dan untuk penumpangnya. Jadi para penumpang yang menaiki angkutan umum dan membayar tiket, begitu ya. Sementara cover yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 34 dan KMK 16 ini lebih terkait pada cedera tubuh lagi untuk orang di luar kendaraan. Jadi mungkin orang yang tertabrak atau orang yang berada di luar kendaraan. Jadi orang di dalam kendaraan, terutama penumpang dari angkutan umum dan orang di luar kendaraan sudah di cover. Nah, bagaimana dengan angkutan pribadi? Jadi memang yang paling diutamakan sebenarnya adalah angkutan umum seperti kita lihat di sini. Lalu bagaimana dengan angkutan pribadi? Nah, angkutan pribadi sebenarnya juga tersedia cover dari Undang-Undang nomor 34 Jasara Harja untuk orang yang di luar kendaraan, gitu ya. Jadi apabila kita menabrak mengendarai mobil pribadi lalu menabrak orang di jalan raya, orang tersebut sebenarnya berhak
atas cover Jasara Harja yang besarannya meninggal dunia maksimum 50 juta. Apa namanya karena kecelakaan yang menyebabkan kerugiannya itu. Nah, masalahnya apakah ini diketahui oleh masyarakat banyak, kita juga belum bisa pastikan ya. Nah, tetapi untuk penumpang angkutan pribadi, untuk misalnya katakanlah saya mengendarai mobil saya sendiri, kemudian Pak Budi Herawan atau Pak Agustoni ikut nebeng di mobil saya misalnya jadi penumpang. Nah, apakah tanggung jawab hukum saya terhadap penumpang itu di cover atau tidak itu belum ada, belum jelas di sini ya. Yang jelas itu tidak di cover oleh Jasara Harja. Jadi sementara itu kalau kita masuk ke risiko pihak ketiga yang kerusakan properti, tadi Pak Budi juga sudah mention bahwa risiko pihak ketiga itu tidak hanya cedera tubuh, tetapi juga ada kerusakan properti. Maka ini belum ada covernya sama sekali Bapak Ibu di Jasara Harja gitu ya. Nah, jadi ini yang apa namanya baik yang menaikin angkutan umum maupun pribadi, baik kerusakan properti milik penumpang maupun orang di luar kendaraan, sama sekali tidak ada covernya saat ini. Jadi yang di area yang bertanda tanya ini sebenarnya Bapak Ibu menurut saya adalah area-area yang bisa menjadi potensi untuk di cover oleh MTP motor third party liability ini. Jadi paling tidak apa namanya kita punya justifikasi bahwa motor third party liability ini memang betul-betul kita perlukan saat ini karena terjadi kekurangan cover gitu ya. Ada cover dari Jasara Harja tapi hanya untuk risiko tertentu, itu pun belum tentu memadai karena kalau kita lihat limit-limitnya juga terbatas maksimum 50 juta misalnya gitu ya. Tetapi bahkan juga ada yang sama sekali tidak ada begitu. Nah, kita juga perlu mengkomunikasikan ke pemangku kepentingan mengapa sebenarnya kita memerlukan motor third party liability ini, apa manfaatnya bagi kita. Nah, di sini kita melihat dari 3 aspek sebenarnya Bapak Ibu dari 3 pemangku kepentingan utama di industri ini. Yang pertama publik itu sendiri, customer kita, masyarakat. Yang kedua pemerintah. Yang ketiga tentu industrinya. Nah, jadi terutama industri asuransi dan juga kemudian industri lain yang terlibat dalam supply chains nanti value chains ketika produk ini diluncurkan. Dari sisi publik, Bapak Ibu, yang jelas publik sekarang tentu dengan adanya asuransi wajib ini, apabila mereka terlibat dalam satu kecelakaan jalan raya, sudah bisa dipastikan ada tersedia dana untuk mengganti kerugian mereka. Baik mereka cedera tubuh, baik mereka propertinya yang rusak. Yang kemudian nomor 2, yang penting juga adalah bahwa pihak yang bersalah, blame party held responsible. Jadi pihak yang bersalah itu betul-betul harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita tahu pada sebagian besar kasus sebenarnya bukan sengaja kita menabrak orang, pasti itu negligent ya, ketidaksengajaan. Tetapi bagaimanapun ketidakhati-hatian kita menyebabkan kerugian pihak lain, maka kita harus bertanggung jawab untuk itu. Alih-alih membayar sendiri, maka dengan adanya asuransi wajib ini kita punya dana untuk mengcover kerugian yang disebabkan tanggung jawab hukum kita terhadap pihak ketiga itu. Nah, ini akan berdampak pada adanya peace of mind. Jadi peace of mind, tidak lagi ada hit and run, tabrak lari gitu ya. Dan tidak perlu ada pertikaian argumen di tempat. Ini kan menjadi pemandangan yang biasa kita lihat di jalan-jalan kita. Asal nyenggol sedikit langsung tuh terjadi argumen bentak-bentakan gitu ya. Yang salah biasanya lebih garang daripada yang menjadi korban. Jadi di sini ada ketidakpastian hukum dan segala hal yang negatif. Dan dengan demikian Bapak Ibu, dengan peace of mind ini, maka pastilah jalan raya kita akan menjadi lebih aman, lebih safe bagi semua pihak. Dari sisi industri asuransi,
saya melihat ini adalah potensi yang sangat besar untuk kita seriusi begitu ya, karena dengan adanya apa namanya asuransi wajib ini, maka kita berpeluang besar untuk meningkatkan penetrasi asuransi kita. Saat ini saja tanpa asuransi wajib, uh, lini bisnis motor itu sudah menempati nomor 2 kalau saya tidak salah, dari sisi apa namanya pangsa pasar asuransi umum, mungkin dengan premi sekitar 15-16% dari keseluruhan premi asuransi umum gitu. Apalagi nanti kalau kita punya motor third party liability ini, gitu ya. Di negara-negara yang sudah punya apa namanya mandatory atau TPL wajib ini, paling tidak asuransi motor itu bisa mencapai pangsa pasar di atas 40%, bahkan sampai 50% atau lebih, gitu ya. Jadi menjadi sangat besar. Nah, di Indonesia dengan 15, 16, 17% saat ini, itu pun baru komponen lebih banyak komponen material damage-nya, first risk-nya, dan itu belum semua perusahaan belum semua kendaraan atau pengemudi membeli asuransi gitu ya. Jadi bisa dibayangkan potensinya. Kemudian yang juga akan bisa menjadi perubahan di industri kita adalah bahwa saat ini produksi premi asuransi kendaraan bermotor itu sangat berkorelasi dengan tingkat penjualan mobil baru, gitu ya. Ketika kita melihat laporan dari tahun ke tahun, biasanya kalau terjadi penurunan gross premi asuransi motor, biasanya kita berargumen karena penjualan mobil sedang lesu, begitu ya. Nah, itu sangat ini ada fenomena di Indonesia karena memang yang membeli asuransi mobil di Indonesia adalah para pembeli mobil baru, karena diwajibkan oleh multi finance atau banknya, paling tidak untuk periode masa kreditnya, begitu ya. Nah, ini kalau kita misalnya punya motor third party liability ini, maka produksi premi lini bisnis motor di Indonesia akan lebih stabil, tidak lagi tergantung pada volume penjualan mobil baru setiap tahunnya. Karena mobil lama pun wajib memiliki asuransi, begitu ya. Mereka boleh memilih asuransi MTPL saja, tetapi biasanya itu tidak memadai. Akhirnya dengan mewajibkan mereka membeli asuransi wajib TPL, biasanya mereka akan cenderung untuk membeli proteksi komprehensif. Itu yang terjadi di banyak negara sebenarnya. Untuk pemerintah jelas ini mengurangi tekanan terhadap PBN karena para korban yang selama ini tidak mendapatkan cover asuransi biasanya akan membebani pemerintah. Nah, saya akan percepat di sini. Ini juga saya tampilkan di seri 25 faktor-faktor key sukses yang harus kita miliki agar mekanisme asuransi wajib ini betul-betul bisa kita jalankan dengan efektif dan efisien. Dan saya meyakini, saya senang sekali karena kita sekarang membahas klaim, karena sebagian besar dari item ini, 6 poin ini, benar-benar lebih fokus pada klaim sebenarnya, gitu ya. Pertama, bagaimana rule dan regulation-nya itu komprehensif dan juga di enforce, gitu ya, ditegakkan. Kemudian centralized database, claim management, ya, terutama third party claim yang terkait dengan TPL ini. Kemudian bagaimana kalau terjadi pertikaian, dispute resolution, gitu ya. Lalu bagaimana kita mengelola semua ekosistem dari value chain ini, asuransinya, agennya, brokernya, reasuransinya, bengkelnya, gitu ya, dealernya, multi finance dan sebagainya, kepolisian, DLLAJR mungkin juga terlibat dan sebagainya. Jadi kita akan punya ekosistem yang sangat besar dalam melayani publik untuk asuransi wajib ini. Kemudian teknologi. Nah, kita masuk ke klaim, Bapak Ibu. Ini barangkali simplifikasi proses klaim sebenarnya kalau kita terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, terutama apabila sudah ada skema asuransi wajib nantinya, ya.
Yang pertama di stage 1 terjadi accident, kecelakaan begitu. Kemudian langkah pertama ketika kita terlibat kecelakaan adalah tentu yang menyelamatkan victim gitu ya. Kalau misalnya ada cedera tubuh harus kita bereskan dahulu, kita panggil ambulan. Kalau mobil kita tidak bisa diangkut berarti kita juga perlu towing dan sebagainya. Langkah berikutnya di stage kedua adalah lapor kepada polisi. Begitu ya. Jadi dari situ kita kemudian mendapatkan, polisi akan mengakses situasinya, kemudian akan menentukan dalam kasus itu siapa yang bersalah sebenarnya. Nah, jadi peran polisi di sini sangat penting begitu ya. Polisi akan memutuskan siapa yang bersalah, maka nanti yang bersalah, asuransi yang bersalah inilah yang akan mengcover kerugian, termasuk kerugian pada korban yang tidak bersalah begitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau terjadi untuk perbaikan, repair, perlu ada assessment dari loss adjuster gitu ya, untuk apa namanya, untuk dilihat ke extent of damage-nya, kemudian juga perkiraan biayanya. Ya, jadi biasanya setelah terjadi accident, kita lapor polisi, kemudian mobil kita langsung dibawa ke bengkel yang ditunjuk, mungkin bengkel rekanan dari asuransinya, begitu ya. Kemudian berdasarkan assessment dari loss adjuster ini, kemudian bengkel yang akan mengerjakan perbaikan itu yang kemudian mensubmit klaim kepada perusahaan asuransi kita, gitu. Kemudian akan dilakukan perbaikan, kemudian setelah selesai kemudian klaim mobilnya dikembalikan ke pemilik mobil. Nah, ini prosedur yang normal di negara-negara yang sudah memiliki sistem yang sudah established begitu ya. Di sini mungkin yang cukup menarik adalah pentingnya police report gitu ya. Di Indonesia kita juga perlu membiasakan hal itu, karena banyak di Indonesia kalau kita terlibat kecelakaan kita justru menghindari polisi gitu. Slide berikutnya lebih ke normatif ya Bapak Ibu. Apa yang bisa kita lakukan secara mendasar agar klaim proses ini menjadi lebih efisien, dan artinya ini lebih fokus pada customer sebenarnya Bapak Ibu. Kita perusahaan asuransi dan industri yang terlibat, saya yakin termasuk juga Pak Agus Tony nanti sebagai industri pendukung di ekosistem ini, ketika kita mempropos skema ini ke pemerintah, tentu kita harus meletakkan kepentingan rakyat, masyarakat paling depan. Apapun yang kita propose, kita harus kemas dalam framework bagaimana itu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada publik yang menjadi customer. Karena customer itu yang nanti akan membayar, dikenakan iuran atau premi, begitu ya. Yang pertama adalah bahwa customer itu kita harus equip mereka dengan informasi yang sejelas-jelasnya, better navigate claim process, maksudnya informasi yang jelas bagaimana proses klaim itu berlangsung seperti stage yang tadi saya tunjukkan di slide sebelumnya, begitu ya. Jadi harus ada SOP yang standar yang melibatkan semua pemangku kepentingan atau setiap pihak di value chain di ekosistem itu. Ketika terjadi klaim tadi, bagaimana SOP dan SLA untuk kepolisian begitu ya, bagaimana SOP untuk loss adjuster, asuransinya, SOP untuk bengkel dan sebagainya. Itu perlu kita sepakati step by step-nya dengan sangat jelas dan clear, sehingga ketika setiap publik yang terlibat dalam klaim merasakan experience yang kurang lebih sama begitu ya. Idealnya lagi kalau kita punya centralized helpline atau road assistant. Jadi mungkin ada hotline yang kita sediakan di mana publik kita yang terlibat kecelakaan bisa segera mengontak nomor ini, sehingga dia akan segera mendapatkan bantuan. Kemudian yang paling penting adalah kita harus memsimplifikasi dan merasionalisasi proses klaim, begitu ya. Central database akan membantu ini, kemudian konsistensi dari standar kualitas dari perbaikan dari bengkel-bengkel. Nah, di sini mungkin Pak Agus Tony berperan nanti menciptakan standar gitu ya, agar tidak terjadi perbedaan dan publik kita sama-sama puas. Kemudian adopting digital solution. Dan tidak kalah pentingnya di sini adalah
bagaimana kita mengoptimalkan peranan dari public sector atau government agencies. Ya, apakah polisi, apakah apa namanya DLLAJ, Kementerian Kesehatan, kemudian mungkin juga dispute resolution, pengadilan dan sebagainya apabila terjadi pertikaian atau sengketa. Jadi ini menjadi 3 hal yang perlu kita perhatikan agar klaim proses itu efisien dan publik kita merasa mendapat manfaat maksimal, sehingga komplain mengenai ini nambah beban rakyat lagi bisa kita mitigasi. Selanjutnya ini mungkin slide saya terakhir, bukan, 2 terakhir ya. Ini adalah beberapa aspek yang sifatnya spesifik dengan klaim kendaraan bermotor dibandingkan dengan klaim lini bisnis yang lain. Ada 4 hal, yaitu pertama terkait dengan estimasi perbaikan itu sendiri, kemudian bagaimana vehicle valuation, penentuan nilai kendaraan itu, karena kita juga akan berurusan dengan katakanlah klaim kendaraan yang berusia tua. Kemudian bagaimana kita menyiapkan proses untuk own damage motor claim, itu klaim untuk kendaraan mobil kita sendiri, katakanlah kita terlibat dalam kecelakaan tunggal misalnya, maka kita perlu memiliki SOP yang clear di situ. Dan yang paling complicated memang apabila terjadi third party motor claim, misalnya terjadi kecelakaan melibatkan 2 atau lebih kendaraan, maka di sini tentu akan ada pihak yang bersalah, ada pihak yang tidak bersalah gitu ya. Dan di penentuan siapa bersalah dan tidak bersalah saja bisa jadi akan rumit gitu ya, tergantung pada skenarionya, sehingga bahkan bisa berakhir di pengadilan. Nah, untuk estimasi perbaikan motor, yang penting adalah kita harus transparan gitu ya. Perlu ada code of conduct, kode etik untuk klaim asesor, terutama yang in-house, karena bisa jadi kita tunjuk external loss adjuster, bisa juga internal loss adjuster. Jadi ini perlu ada code of conduct. Kemudian betterment charges. Ini betterment charges ini maksudnya terutama kalau kita mengcover mobil yang udah tua, Bapak Ibu, tapi kita harus mengganti dengan spare part yang baru. Nah, kalau kita strictly mengikuti prinsip indemnity, maka sebenarnya tidak kita tidak perlu memberikan spare part yang baru. Mungkin kita untuk menghemat cost, kita bisa memberikan spare part yang tidak dari ATPM-nya, tapi dengan kualitas yang sama, atau justru atau bahkan dengan spare part yang bekas, second hand, terutama untuk mobil-mobil yang sudah lama, sudah tua, dan memang spare partnya sudah tidak diproduksi. Jadi ini juga satu hal yang perlu ada pengaturannya. Nah, artinya bisa jadi kalau memang si tertanggungnya memasakkan pakai spare part asli dari ATPM, maka dia mesti nombok sebagian dari biayanya. Kemudian ini ada isu terkait dengan actual total loss gitu ya. Situasinya di mana mobilnya udah nggak bisa di-repair lagi gitu ya. Jadi baiknya dibuang. Nah, ini harus ada aturannya juga. Juga situasi yang disebut sebagai beyond economic repair. Ini adalah sebenarnya secara teknikal bengkel bisa memperbaiki, tetapi tidak visible secara finansial. Nah, ini akan kasus khusus mungkin. Lagi-lagi misalnya mobil tua, mobil antik begitu ya, tentu bisa diperbaiki, tetapi biayanya menjadi sangat tinggi. Nah, di sini mungkin diperlukan cara penyelesaian yang lain, apakah dikompensasi dengan cash saja begitu. Next, nah ini mungkin tambahan saja slide terakhir saya, insya Allah ini yang 2 slide berikutnya saya tidak perlu share. Yang ini menarik dari contoh di Malaysia, Bapak Ibu, yang ada skema yang namanya no claim discount atau NCD, yang sangat berperan dalam menekan klaim, gitu ya. Jadi kebetulan saya lama di Malaysia, saya 12 tahun di Malaysia, jadi saya punya pengalaman membeli asuransi mobil dan juga bahkan terlibat di kecelakaan di Malaysia, begitu ya. Di Malaysia itu ketika kita punya mobil lalu membeli asuransi untuk tahun pertama, kita akan membayar full 100% premi.
tanpa diskon. Tetapi kalau kita tidak punya klaim sama sekali, di renewal untuk tahun kedua saja kita sudah dapat diskon 25%, begitu ya. Begitu seterusnya, setiap tahun kita akan dapat tambahan diskon. Kalau kita tetap clean record, tidak ada klaim, maka pada tahun ke-6 dan selanjutnya kita akan menikmati diskon hingga 55% untuk mobil, gitu ya. Jadi bayangkan saja kita membayar kurang dari separuh dari premi yang 100%-nya. Jadi itu sangat signifikan in amount, sehingga dia menjadi tools yang digunakan oleh industri asuransi di Malaysia untuk menekan klaim, terutama klaim-klaim kecil, ya. Jadi selain ada pelekatan deductible atau risiko sendiri, on top of risiko sendiri, karena adanya NCD ini, para pemilik mobil juga hitung-hitungan dulu Bapak Ibu, apakah mau klaim ke asuransi apa enggak. Terutama kalau ini klaimnya klaim tunggal, klaim apa namanya own damage ya, material damage. Jadi ketika mereka mau klaim, mereka hitung-hitung, ini kayaknya hitungannya klaim cost-nya ini, perbaikannya lebih kecil daripada diskon yang saya nikmati. Kalau begitu lebih baik saya tahan sendiri saja. Nah, jadi ini juga ada perannya dalam mengurangi beban klaim bagi industri asuransi. Mungkin itu Pak Halim yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi klaim ini. Sangat normatif memang, tapi saya berharap ini bisa menjadi masukan bagi industri. Tadi Pak Duka Budi udah bilang bahwa kita mungkin akan ada relaksasi in term of timing, dan kita semua termasuk Pak Agus Tony tadi juga sedang menunggu keluarnya Perpres. Saran saya sih kita industri dan ekosistem ini tidak membuang waktu sambil menunggu kejelasan dari pemerintah. Kita mungkin bisa mempersiapkan diri dulu, duduk bersama, mencoba mendesain bagaimana kita menyepakati skema asuransi wajib ini dan bagaimana kita mengatur SOP, prosedur penyelesaian klaim apabila itu terjadi. Dan kita bisa saja belajar ke banyak negara. Saya yakin Pak Budi juga sudah belajar ke Korea untuk ini, ke Jepang juga kasus yang bagus, atau tetangga dekat kita Malaysia dan Singapura, mereka juga sudah punya konsep compulsory motor third party liability yang sudah sangat established dan sangat menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, asuransi dan ekosistem yang lain, bengkel dan sebagainya. Demikian Pak Halim. Saya kembalikan ke Pak Halim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dilan Khairat atas pemaparannya. Ya, jadi memang sekali lagi Pak ya, kita saat ini masih terbatas dengan belum keluarnya aturan pemerintah untuk ketentuan turunan dari undang-undang yang nomor 4 tahun 2023 ini Pak ya. Jadi karena masih belum ada aturan turunannya, sehingga kita masih mengira-ngira, mengkalkulasi seperti apa kira-kira gitu kan. Jadi kita masih belum bisa memberikan strategi yang lebih detail. Nah, mungkin sesi berikutnya adalah tanya jawab ya. Mungkin Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada 3 narasumber kita. Saya boleh tambahkan sedikit ya dari Pak Delil ya. Tadi sangat baik paparannya. Memang kalau kita lihat di Indonesia kan juga umur kendaraan, kalau di negara-negara yang tadi disebutkan Pak Delil itu umur kendaraan maksimal 15 tahun. 15 tahun udah nggak boleh beredar gitu ya Pak Delil ya. Kecuali di Malaysia Pak Budi. Yeah. Kalau Singapura ada batas. Di Malaysia sih hampir nggak ada batas. Di China juga kayaknya ada batasan, di Korea juga ada batasan. Jadi memang ini persoalan lagi. Yeah. Kendaraan di Indonesia itu kan rata-rata yang umur 20 tahun masih beredar banyak ya. Baik yang kolektor bukan non-kolektor gitu loh. Ini kan juga persoalan di kita kalau terjadi kecelakaan mengakibatkan kerugian kepada pihak ketiga. Ini juga menjadi persoalan gitu loh. Kedua, ini yang menjadi PR kita juga di industri. Kalau yang dirugikan itu misalnya warung, ya banyak kan kejadian tuh warung ada isinya lagi, isinya kita nggak tahu
ya mereka kan inventarisasinya, inventari kan juga nggak secanggih yang ada di Indomaret atau ini kan juga persoalan kita berapa kita mengganti ruginya. Jadi ini memang masih banyak PR-PR yang harus kita rampungkan lah ya. Nah ini juga kita juga apakah nanti mengerucut di dalam arti pola penggantiannya itu akan berbentuk apakah uang tunai atau berbentuk barang kembali seperti semula secara indemnity, ini juga masih menjadi PR kita juga gitu. Tapi saya sependapat apa yang disampaikan Pak Delil, ya mungkin kita di asosiasi mulai bulan depan juga kita akan mencoba kembali merumuskan apa-apa yang telah kami usulkan juga ke kementerian dan duduk bersama dengan industri ya kira-kira sama-sama menuangkan pemikiran-pemikiran nanti kalau implementasi kita sudah siap semua gitu loh. Jadi ini memang PR yang nggak sederhana ya bagi kita ya. Tadi saya juga pagi meeting di sini dengan BOC, sharing juga dengan teman-teman dari Malaysia, dengan teman dari Singapura, dan juga yang ironisnya itu teman-teman dari Laos, dari Myanmar, Vietnam, dia udah one step ahead tuh dari kita. Saya sih kagum juga tuh negara-negara kecil yang baru mau masuk ke negara berkembang itu sudah jauh berpikirnya terhadap asuransi wajib third party liability ini. Dan saya juga tadi ada Pak Christian juga kita paling buncit nih. Karena lama pemerintahnya juga saya bilang ya saya ngomong apa adanya dong gitu. Tapi saya sampaikan juga ya ini paling lama tahun 2025 harus diimplementasi gitu. Sampai mereka tuh sudah berpikir menjadi satu prospek itu ibu kota negara Nusantara. Mereka udah sampai sejauh itu loh berpikir. Saya tadi ada malu juga nih. Ya saya cuma normatif, mungkin tidak 5 tahun ke depan lah ibu kota negara tuh pindah ke IKN. Ya mereka sampaikan kita udah siapkan semuanya karena kita yakin IKN itu perlu supply sandang pangan dari ekosistem yang ada dan itu mostly menggunakan jalan darat. Nah itu juga mereka sudah pikirkan gitu loh. Jadi memang ini PR-nya banyak banget lah saya pikir. Tapi saya pikir kalau kita kerja bersama nggak ada yang sulit lah ya. Kita bisa pemikiran yang sama demi negeri yang kita cintai ini. Mungkin tambahan saya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi Hirawan atas tanggapan tambahannya. Bapak Ibu sekalian, silakan mungkin ada hal yang perlu ditanyakan kepada para narasumber supaya kita dapat mempersiapkan gitu ya. Jadi sekali lagi saat ini ketentuan turunan dari undang-undang ini masih belum terbit, sehingga kita masih belum bisa merumuskan secara detail fix seperti apa gitu kan. Jadi setidaknya mungkin yang kita tadi mengikuti pemaparan dari Pak Delil ya, yang sudah berpengalaman sekian puluh tahun di luar negeri dan sudah lebih dahulu menerapkan apa namanya TPL untuk kendaraan ini, sehingga paling tidak itu menjadi gambaran apakah kira-kira seperti itu nanti akan diimplementasikan di negara kita. Mungkin saya izinkan ada senior kami, ada mentor kami di sini, ada Pak Arif Ramadi. Assalamualaikum Pak Arif. Ya, mungkin bapak-bapak yang lain, bapak ibu, ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada narasumber, disilakan Pak. Ya, mungkin saya awali Pak ya, ini terkait dengan penerapan TPL Pak. Jadi selama ini kami temui di tempat kerja Pak ya, di perusahaan itu bahwa untuk TPL ya, itu selama ini adalah merupakan satu manfaat yang merupakan manfaat tambahan. Ya. Di mana manfaat itu hanya bisa diambil pada saat ada jaminan pokok yang diambil. Jadi dalam ini kalau misalnya TPL itu diambil harus mengambil dulu yang komprehensif atau setidaknya yang total loss gitu ya. Lalu kemudian bisa mengambil perluasan TPL-nya. Nah, ini kalau misalnya nanti bersifat wajib, ini seperti apa? Apakah ketentuan itu kira-kira masih berlaku atau tidak? Karena otomatis nanti kalau misalnya itu tidak berlaku, mungkin di industri otomatis akan mengubah skema bisnis gitu ya. Yang selama ini harus seperti ini, maka bisa seperti ini dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan kita tahu bahwa di Indonesia ini kan asuransi general cukup banyak ya.
saya kira mostly juga memasarkan produk asuransi kendaraan. Nah, jadi kalau misalnya untuk masyarakat yang sudah memiliki polis secara mandiri misalnya dan sudah memiliki cover TPL, apakah pada saat nanti ini sudah terimplementasikan masih tetap wajib gitu. Nah, jadi apakah itu nanti bisa menjadi manfaat tambahan yang kalau misalnya terjadi risiko menjadi dua kali manfaat atau seperti apa gitu. Silakan mungkin Bapak para pemateri, mungkin ada tanggapan atau pandangannya Pak. Saya tanggapi dulu ya, kalau ini kan namanya asuransi wajib ya, saya pikir apakah nanti tambahannya bisa di top up, saya pikir sih mungkin aja ya. Bahwa sekarang yang tidak wajib misalnya komprehensif diperluas dengan asuransi tanggung jawab hukum ke pihak ketiga juga bisa juga. Tapi besaran-besarannya ini tentunya kita juga masih menunggu berapa sih limitnya gitu. Misalnya limitnya hanya 50 juta, misalnya limitnya hanya 25 juta atau 10 juta. Nah, dari limit-limit ini mungkin yang akan bisa kita top up di dalam rider yang tadi saya sampaikan gitu loh. Jadi kami juga sudah berpikir yang cukup jauh apakah hal ini dimungkinkan, dan usulan-usulannya kami pikir ya harus dimungkinkan gitu loh. Peluang-peluangnya ini ya tentunya top up dari asuransi yang atau wajib nanti gitu loh. Jadi ini menjadi masukan juga ke pemerintah. Sama juga kan mungkin yang lagi digodok sekarang adalah BPJS. BPJS apakah bisa di top up nanti dengan asuransi yang ada di swasta? Ya ini kan juga sebentar lagi yang saya dengar juga akan keluar peraturannya gitu loh. Jadi hal-hal ini saya pikir ya tidak menutup kemungkinan gitu ya. Tidak menutup juga peluang-peluang di industri asuransi umum yang telah menutup asuransi komprehensif dan melalui rider atau extension yang tadi saya sampaikan, yaitu asuransi tanggung jawab kepada pihak ketiga gitu. Jadi itu mungkin beberapa concern yang harus saya sampaikan juga ke teman-teman gitu loh. Nah, masalah kalau tadi disampaikan bahwa kutipannya mungkin itu akan tertera di dalam STNK. Kalau jasa raja itu kan istilahnya SW3DLJK ya kalau nggak salah ya. Nah ini nanti juga usulannya kami ke pemerintah juga, nanti di situ ada apa lah istilahnya mungkin harus kita pikiran, itu nanti ada tambahan kolom yaitu asuransi wajib TPL gitu loh. Jadi otomatis itu tertera di dalam STN. Nah persoalannya bahwa jumlah pembayar pajak kendaraan yang ada di Indonesia itu untuk roda 4 itu maksimal tuh yang bayar hanya 60% dari roda 4 yang ada di Indonesia. Itu berdasarkan statistik yang kami terima dari pihak Korlantas. Untuk roda 2 lebih parah lagi. Yang bayar hanya 40%. Ini kan persoalan gitu. Kenapa akhirnya pihak Pemda, khususnya DKI, Jawa Barat, Banten, itu selalu setiap tahunnya memberikan pemutihan terhadap pembayaran pajak dan memberikan relaksasi untuk biaya balik nama itu sebesar 0% gitu loh. Ini PR yang menjadi kendala-kendala nanti di lapangan gitu loh. Orang Indonesia smart. Yang kita takuti, kendaraan tadi bayar 40%. Terjadi. Kalau yang ini mungkin terjadi akan dibayar misalnya. Tapi yang 60%, ini bagaimana? Dia pakai nomor plat palsu segala macam. Ini kan repot. Apakah penyelesaiannya mau dilakukan sebagai ex gratia atau commercial settlement? Nah ini yang kita juga sudah pikirkan sejauh itu. Indonesia ini very smart gitu penduduknya gitu. Jadi hal-hal ini sudah kami perhitungkan juga, nanti kira-kira bila terjadi hal-hal ini memang ada pihak misalnya yang dirugikan menuntut, ya ini ya kita harus pertimbangkan juga apakah mau diselesaikan secara ex gratia atau commercial settlement. Nah ini juga tentunya menjadi PR kita juga gitu. Itu aja saya pikir tambahannya Pak. Tapi konkretnya nanti kita akan transparan kok. Kita akan transparan, kita mengundang narasumber-narasumber, kita akan memberikan final masukannya ke pemerintah kalau memang draft daripada
Kepresnya, peraturan pelaksanaannya sudah kelihatan hilalnya nih, gitu loh. Gitu. Ya. Ya, Pak Halim, mungkin saya bisa tambahkan melanjutkan tadi dari Pak Budi ya. Jadi Silakan, Pak Del. merespon pertanyaan Pak Halim tadi, saya melihat apa namanya adanya asuransi wajib TPL ini akan merubah cara pandang kita dan semua stakeholder terhadap asuransi motor ini. Artinya saat ini sebelum ada asuransi wajib, kita membeli asuransi itu karena kita sayang mobil kita, gitu ya. Dan apa namanya sama kita perlakukan dengan rumah kita, Pak. Gitu, kita nggak mikirin pihak ketiga, Pak Abdul Halim, gitu ya. Jadi motivasi awalnya udah beda tuh. Nah, sehingga kalau extension TPL itu menjadi tidak wajib ya kalau kita merasa kita care dengan pihak ketiga, orang pejalan kaki misalnya, baru kita beli. Tapi kalau rasanya nggak perlu dah, nanti kalau ada kecelakaan melibatkan orang nanti diselesaikan saja on the spot atau bagaimana begitu. Nah, makanya kita nggak beli. Nah, tapi begitu diwajibkan, ini paradigmanya kan berubah, Pak Alim. Jadi namanya wajib berarti wajib yang didahulukan, yang lain menjadi sunnah kan begitu ya. Jadi yang wajib sekarang TPL-nya nih gitu ya. Jadi justru cover yang lainnya menjadi secondary. Nah ini paradigma yang berubah ini membuat apa namanya sorry ada yang paradigma yang berubah ini akan membuat perubahan juga nanti bagaimana kita prosedur dan sebagainya, aturan, regulasi dan sebagainya. Saya berikan contoh di kebanyakan negara yang mewajibkan MTPL ini, paling tidak dengan adanya asuransi wajib TPL ada 4 jenis asuransi motor tersedia di market dan open kepada semua orang untuk membeli yang mana tergantung pada budget mereka. Yang pertama ya asuransi wajibnya. Ini wajib harus ada. Umumnya di negara lain yang wajib itu adalah motor third party liability bodily injury untuk apa namanya cedera tubuh saja. Ini minimum, ini harus punya. Kemudian kalau ada kalau mau di-extend sedikit bisa ditambahkan dengan third party property damage. Kalau warung tadi itu yang di-mention Pak Budi ya. Kalau mau ditambahkan lagi third party ditambah dengan TLO untuk mobil kita sendiri. Yang terakhir baru komprehensif yang mengcover semuanya, gitu ya. Nah, yang menarik adalah meskipun yang diwajibkan adalah yang satu saja yang paling sempit, tetapi kebanyakan publik akhirnya membeli yang komprehensif, Pak Abdul Halim, yang sebenarnya yang paling mahal, gitu ya. Jadi ini membuat produk premi asuransi kendaraan itu menjadi besar sekali begitu ya. Tidak hanya yang wajibnya saja, tapi cover yang non wajibnya juga menjadi bertumbuh sangat signifikan. Ya, ini fenomena yang menarik dan ini yang menurut saya perlu kita manfaatkan nih. Bagaimana caranya kita menggunakan wajibnya MTPL ini untuk bisa mendongkrak produksi premi kita secara keseluruhan untuk cover-cover yang tidak wajib juga, gitu ya. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua tadi mengenai apakah nanti akan ada tumpang tindih dan segala macam, saya pikir itu tidak akan terjadi sepanjang kita memiliki regulasi, rule, SOP yang jelas mengenai cover ketika terjadi. Tadi kan saya sudah jelaskan ada klaim yang disebut sebagai first party, ada yang menjadi third party. Ketika third party harus ada penunjukan atau penetapan siapa yang bersalah dulu, sehingga asuransi mana yang berkewajiban membayar itu juga jelas dari kasus itu. Mungkin begitu Pak Halim, tambahan saya dari Pak Buniawan tadi. Pak Delil, ini juga menarik Pak. Ini kan hak subrogasi juga Pak. Ya. Tadi disampaikan itu jangan lupa juga Pak. Betul. Ya kan? Jadi ini menjadi concern kita juga ini loh. Ya. Ya, ini kan nggak bisa lepas kita punya subrogasi. Siapa yang ini? Betul. Jadi ini memang benar-benar PR-nya luar biasa. Tapi saya sih yakin ya bahwa ya di tahun pertama mungkin masih banyak kekurangan. Seperti waktu BPJS pertama kali dijalankan, masih banyak kurangnya.
Tapi kan makin ke depan perbaikan lah. Saya pikir benar Pak Dele, masyarakat kita kan masih awam ya, nggak semuanya mengerti asuransi gitu loh. Ya hanya di kota besar gitu loh. Ya. Coba masuk ke desa, ke daerah, nggak ngerti gitu. Yang ada kenapa dikutip-kutip apa namanya iuran untuk asuransi, cilaka lah kita gitu. Jadi memang saya sampaikan juga minggu lalu dengan Pak Ogi di Makassar, Pak ini nggak bisa serta-merta dilempar ke industri ya, OJK pemerintah itu harus saling bahu-membahu melakukan sosialisasi, literasi sehingga inklusinya akan meningkat gitu loh. Dan ini perlu waktu gitu loh. Dan pembelajaran ini saya pikir juga harus dimulai dari teman-teman kita yang masih duduk di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas. Kita berikan edukasi pentingnya kita berasuransi gitu loh. Ini kan kita nggak ada kurikulum ini gitu. Ya. Besek nih. Oh, baru ngeh nih mereka gitu loh. Maka itu saya juga ingin sekali nanti ketemu Menteri Pendidikan yang baru. Ini juga baik ditangkapnya. Jadi, kalau bisa kurikulum asuransi itu sudah masuk di dalam proses kurikulum dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas gitu loh. Sehingga sadar asuransi itu sudah dibangun dari teman-teman kita, adik-adik kita yang masih duduk di sekolah dasar tadi sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kita PR-nya lebih mudah gitu loh. Ini kan di negeri kita nggak ada gitu loh. Ya mungkin itu aja tampaknya. Ya. Silakan, ada tambahan lagi Pak? Ya, jadi sesuai dengan ini ya, ini wajib. Ya sebenarnya kalau kita yang tadi kita dengar bersama bahwa wajibnya ini mungkin sama dengan wajibnya kalau misalnya masyarakat yang punya kendaraan bermotor harus bayar pajak gitu ya. Tapi yang kita miris juga, tadi data yang disampaikan Pak Budi Herawan, sangat banyak yang tidak patuh untuk membayar pajak gitu ya. Padahal itu kan untuk kendaraan sendiri gitu. Apalagi ini TPL yang ya istilahnya untuk orang lain gitu kan, bukan untuk kita sendiri gitu. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang implementasi tahap awal yang mungkin akan diimplementasikan pada kendaraan yang pengadaannya melalui credit finance, ya saya kira itu mungkin bisa mendekati 100% Pak ya, karena kewajiban itu harus dijalankan, ya baru kendaraan bisa dimiliki seperti itu. Nah, cuman kedepannya kalau misalnya kendaraan karena itu sudah lepas dari finance, itu seperti apa implementasinya gitu kan. Itu ya mungkin kita masih menunggu dari aturan dari pemerintah Pak ya. Karena saya sempat mencari informasi terkait dengan persiapan pemerintah ya, OJK khususnya. Ini terakhir itu menerbitkan press release Pak, itu bulan Juli. Ya, intinya adalah bahwa OJK masih belum bisa menerbitkan peraturan OJK ataupun surat edaran OJK ya, sebelum ada aturan di atasnya yang turun, yaitu mungkin ada peraturan pemerintah ataupun kepres. Ya. Jadi sudah sejak bulan Juli, sudah 5 bulan, ya kita masih menunggu dan belum ada perkembangan yang terbaru bagaimana persiapan OJK untuk menyongsong implementasi dari undang-undang ini. Mungkin Bapak-Ibu yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Kita masih punya waktu, disilakan. Dan POJK-nya pun nanti harus dikonsultasikan ke Komisi 11 sebelum diimplementasikan. Jadi masih panjang nih prosesnya gitu loh. Mak sedang menanam. Mungkin sebelum ke Komisi 11, hearing dulu Pak mungkin Pak ya, atau udah pasti ini, Pak, udah pasti. Publik apa ya, kepada publik gitu ya, seperti apa kira-kira sebelum nanti diskusi ke ini Pak, ke DPR mungkin Pak. Prosesnya? Saya pikir sih ya nanti ya kita juga masih tunggulah pemerintah juga bagaimana nanti kan gitu. Pemerintah cukup tanggap lah. Saya yakin Pak Presiden juga cukup tanggap ya. Kalau dirasakan nanti ini masih memberatkan masyarakat, saya yakin juga akan terjadi relaksasi waktu. Sama juga ini kan juga lagi isu PPN naik 10 ke 11, 11 ke 12.
Pak Prabowo sudah concern juga. Ini impact-nya luar biasa. Itu kemungkinan juga bisa ditunda lagi tuh. Ya semoga aja. Ya kan? Semuanya berat Pak kita. Ini masyarakat kita di kota besar ya. Coba Bapak ke kota-kota kecil di daerah itu dengan kutipan-kutipan iuran misalnya 10.000, 20 berat Pak mereka. Walaupun dibayarnya di muka ya 1 tahun ya Pak gitu. Maka itu saya tidak heran bahwa kenapa kok yang bayar pajak kendaraan tuh PKB hanya 60%, 40% di roda 2, saya bingung juga gitu. Ya walaupun nilainya kalau kendaraan roda 2 kan Bapak tahu paling berapa sih, 40.000, 50.000 setahun. Tapi kenapa mereka nggak bayar? Kan berarti ekonomi mereka berat Pak. Tingkat inflasi kita tinggi gitu loh. Dan juga jangan lupa bahwa kendaraan-kendaraan mewah yang selesai proses di dalam kreditnya itu juga banyak yang bodong kan, kita tahu sendiri kecelakaan mobil-mobil mewah ternyata SNK-nya nggak bayar. Saya juga kaget juga tuh. Mobilnya boleh Ferrari, boleh Lamborghini, boleh Mercy, tapi begitu accident ketahuan itu nggak bayar, nomor polnya dia silang dengan nomor yang lain, palsu. Ya kan, bahaya gitu loh. Kita nggak usah nutup mata, itu kejadian di lapangan banyak kok Pak, akhir-akhir ini kan juga begitu. Gitu. Belum pengusaha angkutan, kita nggak tahu juga Pak. Pengusaha angkutan misalnya truk, karena truknya banyak juga dia silang-silang aja nomornya di kanibal. Ini kan PR lagi gitu. Jadi concern kami dari asosiasi itu banyak sekali. Jadi saya juga sampaikan ke pemerintah ya, jangan nanti tiba-tiba muncul draftnya kita tanpa dilibatkan, tanpa komunikasi yang tadi Pak Dewi, wah bahaya ini. Bahaya gitu. Mungkin itu aja tambahannya dari saya, silakan yang lain kalau baik. Makasih, mungkin dari Bapak Ena ada tambahan mungkin Pak Agustoni. Ya, mungkin saya kali Pak ya, Pak Halim ya. Jadi menurut saya sih tidak gampang sih sebenarnya ya untuk meloloskan peraturan untuk wajib TPL ini Pak. Karena masih belum jelas wajib TPL ini apakah ditegaskan untuk mobil baru atau ikut juga mobil bekas. Karena kan sebelumnya memang OJK juga kan sudah mengeluarkan premi rate ya di nomor 6 tahun 2017. Itu juga ada. Nah sekarang kalau menurut saya wajib TPL ini kita konsen aja dulu yang sudah ada. Memang si produk asuransi ini kan kita harus akui untuk sementara ini itu kan masih sifatnya sukarela ya, belum wajib. Nah untuk wajib TPL ini di komprehensif, banyak pemilik mobil itu yang bekas mungkin tidak mau, gitu, tidak bersedia mereka. Tapi kalau mungkin pemilik mobil baru mungkin senang, seperti tadi diceritakan Pak Budi ya, karena sayang dia pikir kayak gitu ya kan. Dia bilang waduh mobil baru nabrak gitu ya, atau ditabrak gitu. Jadi mereka mau mengeluarkan duit yang besar karena mobil baru pun dibeli dengan harga yang mahal kan begitu. Sementara kalau mobil yang bekas yang 12 tahun usianya atau mungkin ada yang 15 tahun mungkin agak berat. Nah ini mungkin nanti jadi satu perdebatan di DPR sana gitu. Karena bagaimanapun kan mereka pasti akan berpihak dan pada suara rakyat gitu. Nah rakyat aja tadi sudah kita tahu bahwa untuk kendaraan bos saja pajaknya aja belum bayar gitu ya kan. Nah disuruh wajib. Wah, makin stres dia. Kan kayak gitu. Mungkin DPR kita pun sudah menampung itu suara-suara seperti itu. Mungkin terlihat kita tidak ya, tapi sebenarnya mereka sudah menampung itu. Dan ini tidak gampang. Nah, menurut saya sih lebih bagus kita konsen untuk sementara bagaimana untuk yang berlaku sekarang apa produk asuransi mengenai tertanggung itu kan ada dua, itu komprehensif sama total loss ya, itu diinikan saja gitu untuk sementara ini sambil seperti Pak Budi bilang ya menyusun produk-produk apa nanti untuk wajib TPL yang akan wajib berlaku gitu, sehingga waktu peraturan pemerintah keluar
ya kan, mungkin waktu masukan dimintakan dari OJK kita sudah siap gitu, tidak lagi menunggu menyusun lagi, tidak gitu. Jadi masukan-masukan kita yang kita sampaikan di sini bisa ditampung nih sama Pak Budi nih, nanti kalau umpama bertemu sama pihak stakeholder pemerintah gitu ya kan. Nah kita menyampaikan, inilah makanya enaknya kalau asosiasi ini ada nih, kami juga begitu kan, menampung semua saran pendapat keluhan dari anggota, ya kami buat satu jadi perhatian, sama dengan juga Pak Budi sebagai mewakili asosiasi ya kan, menanggapi masukan-masukan dari kita ini untuk kemudian akan diberlakukan wajib TPL gitu sih Pak. Noted Pak, saya catat Pak semuanya Pak. Aman Pak. Aman Pak. Ya, baik, makasih Pak Gustani. Jadi mungkin kita sudah di penghujung webinar hari ini Pak ya. Mungkin ada closing statement, kita awali dari Pak Budi Herawan. Disilakan Pak Budi Herawan untuk closing statement. Terima kasih. Kalau saya sih tentunya ya kita harus sadar berasuransi yang satu itu. Kedua tentunya ini saya juga banyak terima masukan, orang banyak menawarkan jasa-jasanya seolah-olah punya jasa bagaimana menggolkan undang-undang implementasi daripada asuransi wajib BPJS. Jadi penuhnya jangan tergiur dengan iming-iming dulu deh, semuanya kita tunggu pemerintah lah, gitu aja. Ya, saya pikir juga di asosiasi pembengkelan juga sama, saya pikir ya. Kita juga di program AI kita juga nanti masukkan juga harga-harga, misalnya kena spakbor berapa maksimal, ini berapa, wilayahnya juga kita sudah pikirkan Pak, nggak usah khawatir Pak. Kalau kejadian di Sabang nilainya berapa, di Merauke nilainya berapa, kan gitu Pak. Jadi nggak usah khawatir Pak, ini udah di dalam program kerja kita masukkan semua Pak, di dalam program AI kita Pak, gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu aja lah, saya nggak banyak-banyak, closingnya nggak mau banyak janji dulu, yang penting ini dulu deh, jalan dulu. Baik, terima kasih Pak Herawan. Selanjutnya kita silakan Pak Delil, mungkin ada pesan dulu Pak, untuk sebelum kita akhiri kegiatan kita di malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Halim. Kalau dari saya sih tadi banyak sekali insight yang kita dapatkan dari Pak Agustoni, dari Pak Budi begitu ya. Intinya ini bukan pekerjaan kecil gitu ya. Pertama tadi ekosistem pemangku kepentingannya banyak sekali, ada pemerintah, ada swasta gitu ya. Di kasus kita ada jasara harja, kita nggak bisa abaikan itu ya. Jadi di negara lain mungkin mereka nggak punya jasa raja, kita punya, kita nggak mungkin menegasikan itu. Jadi memang kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang besar gitu, yang memerlukan perhatian khusus untuk merancang, mendesain aturan mainnya dengan lengkap, komprehensif begitu dan adil bagi semua yang terlibat. Tapi saya sih optimis ya kalau kita fokus di sini, terutama kita yang dari pihak swasta ini, dari asuransi, dari asosiasi bengkel misalnya, dealer dan sebagainya, duduk bersama berkolaborasi, mulai brainstorming untuk merancang bagaimana aturan mainnya nanti dan bagaimana juga kita melibatkan sektor pemerintah dalam hal ini. Saya optimis kita bisa memiliki skema asuransi wajib kendaraan bermotor yang bermanfaat bagi semua pihak. Kuncinya sih siapapun yang akan kita ajak terlibat begitu ya, baik swasta, pemerintah, bahkan publik itu sendiri dalam skema ini. Yang paling penting kita fokus adalah apa manfaat buat mereka masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita asuransi clear, kalau ada asuransi wajib kita bisa mendongkrak produksi kita nih, premi kita lebih gede. Bagi publik kita juga harus aware bahwa bagi mereka yang paling penting bagaimana penyelesaian klaimnya, bagaimana betul-betul mereka merasa bermanfaat, merasakan manfaat besar dari skema ini. Kalau mereka bisa merasakan manfaatnya dengan baik, dengan real, pastilah suara-suara negatif yang bilang ini nambah beban rakyat juga menjadi berkurang secara otomatis. Dari pihak bengkel juga demikian kan, dengan adanya aturan main yang clear, ini jelas meningkatkan skala pekerjaan juga buat bengkel begitu ya. Karena kita akan buat aturan yang lengkap, pastilah
bengkel-bengkel yang profesional dan bergabung dalam asosiasi ABA misalnya akan mendapat benefit gitu ya. Saat ini kan bisa jadi kan kompetitornya Pak Agustin ini termasuk bengkel-bengkel yang di apa namanya selamat ya Pak Agustin ya. Ya, ya, ya. Authorized. Karena kantor saya di Salemba Pak, jadi saya tiap hari sekarang malah yang pegang pelang itu Pak udah sampai Salemba Pak, udah bukan tamat lagi, jadi mereka udah makin panjang. Makin panjang. Makin panjang. Jadi poin saya adalah apa namanya pihak-pihak yang tidak profesional seperti ini juga otomatis akan tersingkirkan atau paling tidak mereka mengupgrade diri mereka menjadi lebih profesional, bergabung dengan asosiasi sehingga mereka bisa juga beroperasi dengan standar yang baik. Jadi saya merasa ini melihat ini sebagai sesuatu yang baik semua. Bahkan ke pemerintah tadi poinnya Pak Budi tadi gimana tuh pajak kendaraan aja cuma 60% gitu ya. Mungkin kita perlu cari cara bagaimana kita meyakinkan kepolisian atau pajak dengan asuransi ini kita bisa loh bantu meningkatkan pungutan pajak gitu loh. Nah kayak begitu. Jadi kalau kita bisa mencari celah, mencari benefit bagi semua pihak, rasanya kita bisa optimis bahwa ini bisa memberikan manfaat bagi publik kita terutama dan juga bagi ekosistem nanti akan terlibat. Ya, yang jelas kita fokus saja mendesain itu. Mungkin Pak Budi nanti akan menjaga urusannya dengan bagian atas di parlemen dengan pemerintah dan sebagainya sehingga kita bisa mendapatkan skema yang paling ideal buat kita situasi kita di Indonesia. Mungkin begitu Pak Halim. Baik, makasih Pak Delil. Mungkin Pak Agustoni Pak dari bengkel Pak, mungkin ada closing statement Pak. Silakan. Ya, kalau dari kami sih tidak banyak sih Pak ya. Yang penting sekarang kan kalau kita bicara asuransi, ini memang tidak semuanya masyarakat mau tergerak hatinya. Mungkin tadi sarannya dari Pak Budi, mungkin kita mari membuat merancang satu aturan, kita sampaikan kepada pemerintah, mengedukasi apa peran pentingnya asuransi ini bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Gitu ya. Mungkin bagikan sedikit di Indonesia ini Pak, semuanya manusia gengsi yang tidak mungkin, kayaknya mungkin di rumahnya kontrakan saja bisa punya kendaraan bermotor gitu ya, roda 4. Itu kan berarti sebenarnya apa? Ada kemampuan untuk dia mencoba menempatkan hidup yang lebih terhormat gitu ya. Tapi kan dia juga harus tahu bagaimana dia juga menjaga ya kan untuk kepemilikannya. Makanya asuransi adalah salah satu solusi bagi dia, untuk ada rasa kenyamanan terhadap kendaraan motornya. Ini kita harus edukasi dari sekarang ini. Tapi kita juga harus mengusulkan Pak, merumuskan ini, ya kan mungkin ICAI ini sebagai salah satu wadah, mungkin kan bagus ini kan pertemuan ini, apalagi mengenai asuransi kita buat statement kepada pemerintah, ya kan kita minta supaya pemerintah mulai mengedukasinya dari tingkat SD, SMP atau apalah mengenai asuransi. Kalau di perguruan tinggi ya ada Pak, memang ada mata kuliah tersendiri kan dalam kitab undang-undang hukum dagang ada itu dipelajari itu Pak mengenai asuransi. Ya kan gitu. Nah, tapi kan sebenarnya Pak, untuk pemahaman asuransi ini harusnya sejak dini, jadi melekat dia waktu sampai dia dewasa gitu. Sehingga waktu dia mempunyai taraf hidup ekonomi yang lebih baik untuk memiliki kendaraan motor, dia sudah tahu langsung asuransi. Nah, ini kan memberikan benefit juga buat asuransi bisa bertumbuh. Sama juga dengan kami Pak bengkel kami juga kami minta perhatian daripada pihak asuransi ya supaya jasa harga itu ya janganlah bertahan sampai 10 tahun ini nggak berubah-ubah gitu loh Pak. Itu aja sih. Ya, baik, intinya edukasi nih Pak. Ya. Baik, sebelum kita tutup kita akhiri Pak, mungkin Pak Amrin ada closing statement Pak. Silakan Pak Abdullah Amrin. Ya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih pada para bapak-bapak narasumber ini. Semoga pada Bapak Budi Herwan dari jauh nih dari Brunei. Mohon maaf Bapak atas mengganggu. Pak Delil juga di Brunei Pak Delil. Pak Delil di sana ya. Pak Delil. Iya, di Brunei juga beliau. Iya. Pak Agustoni, terima kasih ya dari Bengkel. Salam ke Pak Yusuf ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi.
Dan Iya. mohon masukannya Bapak-Bapak untuk temanya akan datang di akhir tahun kalau memang ada usulan untuk kita bahas apa akan nanti diusulkan. Itu saja Ya, Pak Halim, siap. terima kasih. Gitu. Baik, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Amrin dan para pemateri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatan yang diberikan, atas atensinya. Insyaallah kita ketemu lagi di edisi yang berikutnya Pak Amrin ya. Mohon maaf sekiranya ada kekhilafan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima Ya, kasih. Mas Selamat Binlin. Ya, malam. terima kasih. Terima kasih Pak. Sampai ketemu.